Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk beribadah di tempat ini. Seberapapun yang hadir saat ini, mari kita mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Hamba mengucap syukur Tuhan, jika saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang ke hadirat Engkau. Rindu kami untuk bisa menyembah-Mu, memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu. Terima Tuhan. kasih. Sucikan, kuduskan hati kami Yesus, hingga kami bisa memberikan pujian terbaik kami. Karena hanya Engkau-lah kemuliaan bagiku, dan hanya Engkau-lah satu-satunya Allah dan Juru Selamatku yang hidup. Terima kasih Bapa, kami memulai pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah, ku tinggikan
disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Engkau Raja yang termulia Tuhan, Amin. yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau bersorak bagi namamu yang kudus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita lah Tuhan yang ajaib. Kita mau katakan sama-sama, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhan
ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan sama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Sorak-sorak yang meriah lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia senantiasa mengasihi kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menolong orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, mata
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan saya cinta Yesus. Cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar Tapi lagi, Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti untuk menolong setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah
Engkau memperhatikan setiap tetesan air mata, bahkan Engkau yang selalu memperdulikan, bahkan Engkau yang menopang atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami pada malam hari ini. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Setiap pujian biarlah berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pujian kami. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada malam hari, Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar beribadah kepada Tuhan. Dan ini merupakan minggu pertama dan tahun pertama, ya, bulan pertama di tahun yang baru, di tahun 2022, ya. Kami tidak lupa ucapkan selamat tahun baru, dan kita percaya kalau 2021 kita disertai dan diberkati Tuhan, 2022 kita pasti semua diberkati Tuhan. Amin. Ayo kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema perkataan Kristus diam di antara kita. Ayo kita akan langsung buka dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Kita akan membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, firman Allah, biarlah diam di dalam hidup kita. Untuk diam, dia punya tempat, yaitu di pikiran kita. Supaya dengan firman Tuhan, dengan perkataan Kristus itu, dikatakan di situ, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Punya kemampuan untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Mendidik. Dikatakan lagi, untuk menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Ya, ini penting sekali bagi kita semua, ya, terutama pelayan Tuhan. Bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan sangat membutuhkan itu yang namanya firman. Dan kalau firman itu ada pada kita, itulah yang memampukan kita, memberikan kita hikmat di dalam kita ini menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kuncinya punya firman atau tidak. Karena firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu dalam Roman mengatakan kekuatan Allah. Maka kalau di dalam hidup kita diam yang namanya Allah, tinggal yang namanya firman Tuhan, maka itu kekuatan yang akan menopang, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Betapa dahsyat. Nah, sebab itu pada malam hari ini temanya hendaklah perkataan Kristus diam, tinggal. Saudara, untuk tinggal kita sudah punya tempatnya. Tinggal mau nggak mengambil firman dan dimasukkan di dalam pikiran kita. Dengan firman itu
kita memiliki kekuatan. Ayo kita akan mulai belajar. Bagaimanakah caranya supaya perkataan Kristus itu boleh diam di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal pertama ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan di ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mesti senang dulu. Untuk senang mesti tahu. Kalau kita tahu, kita senang, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Makanya pengetahuan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Pengetahuan tentang firman. Mengerti firman itu siapa dan apakah kelebihan, apakah yang dimiliki oleh firman. Roma mengatakan itu kekuatan Allah. Kalau kita mengerti firman adalah kekuatan Allah, firman adalah Allah sendiri, kita berarti sangat membutuhkan. Kalau kita butuh untuk kekuatan kita, untuk membimbing kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan. Saudara, adakah firman ini menjadikan kesukaan? Setiap pagi sebelum melakukan aktivitas baca firman, malam hari mau tidur baca firman, ada kesempatan baca firman. Kita bersyukur di dalam zaman yang modern ini dengan adanya Android itu membuat kita mudah untuk membaca firman. Kalau males membaca, bisa disetel, bisa disetting, yang baca ganti HP. Kita hanya mendengar. Kita ini terlalu dimanja. Kemarin tuh saya sambil belajar, di sebelah ini saya punya tablet, sebelah ini saya coba buka Alkitab. Supaya apa? Saya juga boleh hafal tempat-tempatnya. Ya, setelah baca sini saya coba bukain. Adakah firman itu menjadikan kita kesukaan? Kita suka. Orang yang suka, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Ya, hari-hari ini di Madiun saja yang namanya kuliner, makanan itu ada di mana-mana. Apalagi kalau sudah grand opening, itu diskon bisa sampai 50%, bahkan ada yang gratis minumnya. Ya toh? Ada yang macam-macam. Kalau kita mendengar sesuatu yang menggiurkan, kita berusaha untuk mendapatkannya. Pasti. Apalagi kalau beli satu bonus satu, dicari nggak? Cari. Saudara, mari kita mulai sadar dan memahami kalau saudara begitu ambisinya untuk mendapatkan makanan yang enak itu dengan harga yang murah, bagaimanakah dengan firman? Sedangkan kalau makanan yang kita nikmati itu hari ini kita makan, besok kita buang. Kalau mau makanan itu over,
lebih, itu akan menimbulkan penyakit. Saudara, mari kita mulai menyadari dan memahami, sehingga dalam hidup ini ada satu prioritas yang paling utama di dalam kehidupan kita, yaitu roh dan jiwa kita. Kita membutuhkan yang namanya kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Dia yang memimpin dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, orang kalau suka dengan firman, apalagi kalau itu menjadikan kebutuhan hidup kita, kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Ada satu contoh di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Nanti sudah baca di ayat 1 sampai habis, ya. Itu kalau nggak salah sampai 42, ya, sampai 42. Saya tulis dalam catatan itu Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15, ya. Saya coba akan ceritakan bagaimanakah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Waktu Yesus sedang berhenti dan dia duduk di sebelahnya sumur, maka di situ ketemu dengan perempuan Samaria. Maka Yesus ngomong begini, perempuan, aku minta minum. Perempuannya ngomong, tidak biasanya kamu minta minum, karena kita beda, ya. Tuhan ngomong apa? Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus. Tapi kalau engkau akan menerima air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Dikatakan di situ, di ayat ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Memberikan kepadamu air hidup. Ini perempuan ini begitu mendengar katakan air hidup, kata perempuan kepada Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Mulai dia berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba, bagaimana kau mendapatkan air itu? Dikatakan terus 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, perhatikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Apa yang dikatakan Yesus tentang air hidup itu, ini membuat antusias, keinginan perempuan untuk mendapatkannya. Maka dia mengatakan, Tuhan, berikan itu kepadaku supaya aku tidak haus lagi. Perhatikan, terjadi dialog dengan Yesus, perempuan dengan Yesus ini, maka Tuhan mulai menyampaikan sesuatu di dalam hidupnya, dan itu sangat dibutuhkan oleh perempuan ini. Maka perempuan itu begitu antusiasnya, keinginannya, ya Tuhan, berikan itu kepadaku. Kenapa? Dia membutuhkan. Saudara, kalau kita ini butuh yang namanya Tuhan, maka kita mesti berusaha. Apalagi firman itu menjadi penuntun. Coba 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayat ini berulang-ulang saya bacakan supaya saudara memahami. 2 Timotius pasal 3 ayat 16.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita diajar untuk menyatakan kesalahan, kita dikoreksi, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman 17. Dengan demikian, perhatikan perkataan demikian, dengan firman tadi yang mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, menuntun kepada kebenaran, dengan firman itu tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Apa yang diperlengkapi? Firman di dalam hidup kita untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini karena firman. Untuk melakukan kebenaran, kita membutuhkan kebenaran, yaitu firman. Maka kalau kita tahu bahwa firman itu yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita sehingga kita dapat berbuat baik, kita dapat berbuat benar, pernahkah sudah berpikir, aku membutuhkan itu supaya yang berbuat dosa tidak berbuat dosa lagi, yang punya kebencian dia tidak benci lagi. Perhatikan, kita membutuhkan itu, namanya firman. Dengan firman itulah yang menuntun, yang memimpin kita, yang memberikan kita ini kekuatan untuk kebenaran. Coba, saudara kalau sehari tidak makan, kuat gak? Nggak kuat ya, lemes ya, apalagi kalau puasa, pagi hanya minum, terus tidak makan, sore dipertahankan, badan ini lemes. Kenapa? Tidak ada asupan makanan. Bagaimana dengan roh kita? Bagaimana dengan jiwa kita? Kalau tidak diberikan makanan, yaitu firman, kira-kira punya kekuatan untuk melakukan yang baik enggak? Enggak mungkin. Karena kita apa? Kita tidak menyimpan kekuatan Allah, yaitu firman, tidak ada pada kita. Maka kalau firman itu tinggal di dalam hidup kita, itu yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Melakukan kebenaran. Sebab itu mari bangkitkan di dalam dirimu dan di dalam diriku untuk makan, untuk konsumsi, untuk menyimpan firman di dalam pikiran kita. Maka dalam setiap khotbah saya, orang hidup kudus dan benar di saat mereka melakukan kebenaran. Berdoa, beribadah, pelayanan, tapi kalau engkau tidak pernah melakukan yang namanya kebenaran, engkau belum dikatakan benar. Sebab itu hati-hati para pelayan Tuhan, termasuk saya. Jangan saudara berpikir kalau aku sudah melayani, aku berarti sudah hidup kudus. Kudus benar itu melakukan kebenaran. Untuk mampu melakukan kebenaran, kita membutuhkan yang namanya firman. Sebab itu mari, ada kesukaan, ada kerinduan. Ya, untuk apa? Menyimpan firman itu ada di dalam hidup kita. Sebab itu masuk ke pasal 1 ayat 2 tadi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau sudah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Begitu kita mendengar firman, kita dikoreksi hidup kita, sudah mulai ditunjukkan, ini dosa loh ya, tidak boleh. Kira-kira ada yang marah enggak? Karena banyak kali mendengar firman Tuhan, kalau sudah dikoreksi tentang dosa, dia ngamuk, dia marah, tidak mau datang ibadah, pindah.
Saudara, firman ini mengajar, mendidik, menunjukkan kesalahan, dan membimbing kepada kebenaran. Itu tujuan firman. Maka pada waktu kita mendengar firman, ayo direnungkan. Memang ada tipe manusia itu begitu mendengar, respon, ya Tuhan, aku berbuat dosa, ampun. Tapi ada orang tuh yang mendengar firman, ditunjukkan salah, ngamuk. Malam harinya dia akan merenungkan, ya Tuhan, tadi firman-Mu memang benar, aku salah. Maka firman ini mesti direnungkan, dipikirkan, benar tidak? Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya apa? Ya Tuhan, aku salah. Apa yang mesti dilakukan? Meninggalkan perkara dosa dan melakukan yang benar. Kalau aku terus berbuat dosa, kalau aku terus benci, kalau aku terus dendam, aku punya kepahitan, aku gak bisa masuk surga. Ini kalau kita merenungkan itu, maka kita akan dengan mudah meninggalkan perkara dosa. Ya wis, gak apa-apa, aku kalah supaya aku masuk surga. Gak apa-apa, aku mesti ngalah, mengampuni supaya aku bisa masuk surga. Ada orang tuh yang punya tipe pendendam, sakit hati, nggak bisa ngampuni. Ya, seringkali kalau ada orang yang konselor dengan saya hanya tunjukkan perkara-perkara tentang kebenaran. Kalau dia sudah saya tunjukkan kebenaran, jawabnya begini, Bapak enak, nggak melakukan, saya yang tersakiti. Loh, saya hanya tertawa tuh. Loh, saudara datang ke tempat ini kepingin minta solusi. Solusinya ngampuni. Enggak bisa. Enggak bisa ya enggak apa-apa. Enggak bisa masuk surga. Loh kok mengutuki? Loh bukan mengutuki. Ini kebenaran. Saudara bisa paham? Maka merenungkan firman itu siang dan malam supaya paham. Orang yang masih simpan kebencian, orang yang masih simpan dosa, tidak bisa masuk surga. Ayo direnungkan. Jangan sampai kita ini sudah bertahun-tahun ikut sama Tuhan, tetapi akhirnya tidak bisa masuk surga. Loh, untuk apa? Saya tidak mau. Ya, maka firman yang disampaikan oleh siapapun, saya bisa menikmati. Ya Tuhan, aku salah. Aku salah Tuhan. Aku berdosa, ampuni. Melakukan yang benar. Maka firman ini kalau direnungkan, perhatikan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Makanya mulai sekarang, ayo memikirkan yang benar, yang kudus, yang mulia, surga. Kalau sudah dipikirkan sesuatu yang benar, yang mulia, yang berkenan kepada Allah, ayo yang penting lakukan. Orang merenungkan firman ini sebab apa? Kita bertindak untuk melakukan firman. Itu yang penting. Dengan melakukan firman, itu yang membuat kita ini, hidup kita ini ada sukacita. Maka pada waktu engkau merenungkan firman, ayo dilakukan. Seringkali kita ini hari-hari ini banyak menghadapi masalah, ya,
banyak menghadapi masalah, dan masalah itu yang menekan dalam pikiran kita, ada yang stres sampai macam-macam penyakit muncul. Saudara, masalah itu sebenarnya bukan masalah. Ya, saya hanya berdasarkan daripada ayat Mazmur pasal 23 di ayat yang keempat. Mazmur 23 di ayat yang keempat. Ayo baca sama-sama ya, baca sama-sama supaya pahami. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, masalah itu lalu, saudara. Kenapa? Kita ini berjalan kok. Kita seringkali dibawa oleh Allah, diizinkan Allah untuk masuk di dalam badai, di dalam masalah. Engkau sudah mengatakan enggak kuat. Perkataan enggak kuat ini karena apa? Kita tidak mengerti. Perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dalam badai puting beliung, Allah ada. Kalau kita pahami firman ini, maka kita tidak takut. Kenapa takut? Karena kita tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena belum pernah membaca. Malam hari ini kita telah membaca ayat ini. Berarti kalau kita sedang dibawa oleh Allah dalam keadaan masalah apapun, kita tahu Allah berserta hidup kita. Amin. Gak perlu takut. Perhatikan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Gada itu untuk memukul, tongkat itu untuk menuntun. Artinya apa? Pembelaan Allah dan penyertaan Allah memimpin hidup kita, itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Dalam kondisi masalah apapun, kalau Allah menyertai kehidupan kita dan Allah memberikan kekuatan, kita tidak akan stres, kita tidak akan susah. Kenapa? Mengerti. Maka orang merenungkan firman ini supaya apa? Engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki pengertian. Orang yang mengerti firman, kondisi apapun engkau tidak akan stres. Kenapa? Ngerti gadamu, kekuatan Allah, dan tongkatmu yang memimpin. Tongkat untuk memimpin, untuk menuntun supaya diberikan kekuatan, yang menghibur aku. Makanya 1 Korintus pasal 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kalau kita mengerti firman, begitu masuk dalam masalah, tenang. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Sehingga apa? Kita mampu. Kalau 2021 ditolong, 2022 pasti ditolong sama Tuhan. Amin. Ini pengertian firman. Kenapa? Engkau mau merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau sudah merenungkan, ayo dilakukan. Kembali kepada Mazmur pasal pertama tadi. Mazmur pasal pertama ayat 1, 2 sudah kita periksa. Ya, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita merenungkan firman, perhatikan, itu yang akan membuat kita ini tegas. Tegas apa? Terhadap dosa. Sebab itu ayat pertama mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik memberikan nasihat, no. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak mau berbuat dosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemok. Kalau kita mengerti firman,
merenungkan firman, maka perbuatan dosa no. Mau berbuat dosa no. Kita punya pengertian. Nah, itu yang dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk berjalan nurut orang fasik. Sebab apa? Kita punya firman. Dengan pemahaman firman inilah yang akan memimpin di dalam kehidupan kita. Makanya keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan seberapa pengenalan kita kepada Allah, seberapa pengenalan kita kepada firman. Perkataan mengenal itu berarti mendengar, mengerti, melakukan. Maka sebenarnya orang yang mau belajar firman dan mereka belajar mengerti, dia bisa masuk surga. Untuk melakukan firman itu dasarnya mengerti untuk surga. Sebab itu mari kita melakukan firman itu tidak ngawur, tapi ngerti. Orang yang mengerti firman dan melakukannya, itulah kekuatannya. Kalau kita mengerti, saudara, mengerti firman, itu bonusnya di ayat yang ketiga. Perhatikan, hasilnya orang yang mempunyai firman, firman itu tinggal di dalam hidupnya. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang kalau punya firman, bekerja apapun pasti diberkati. Mengerjakan sesuatu pasti diberkati. Sebab apa? Yang menyertai hidup kita, yang tinggal di dalam hidup kita, yaitu firman. Maka Injil Yohanes pasal 15, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja engkau akan menerimanya. Di ayat yang kelima, di luar aku, di luar firman, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya orang yang tinggal di dalam dia, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita dapat berbuat banyak, berbuah banyak, menghasilkan yang baik. Mari kita mulai merenungkan. Kalau selama ini kita bekerja, melakukan sesuatu, tidak ada hasilnya, diam dulu. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang, ya, di dalam kehidupan kita. Apa itu? Firman. Ayo mulai konsumsi, ya, konsumsi itu firman, makan itu firman di dalam hidup ini, supaya apa? Kita boleh menjadi kuat. Saya pernah konsultasi dengan seorang dokter dan saya tanyakan, dok, kenapa saya sebutkan kelemahan tubuh saya? Oh, gampang itu, banyak makan vitamin. Loh dok, apa enggak bisa cara yang enggak bisa? Usia lanjut itu mau tidak mau mesti tambah itu yang namanya vitamin, ya, makanan-makanan yang bergizi, tapi yang terutama vitamin untuk mensupport tubuh ini menjadi punya ketahanan tubuh. Saya waktu mendengar itu, saya butuh konsumsi vitamin. Sebab saya konsumsi vitamin, saya menjadi kuat. Antibodi ini bisa muncul kembali. Kenapa? Ada vitamin. Sebab saya butuh, saya perhatikan, saya ikuti. Sehat.
Perhatikan, banyak kali kita dituntun oleh firman, nggak mau, sak maunya sendiri, nggak bisa. Kita membutuhkan itu firman tinggal di dalam hidup kita. Kita belum periksa loh, dengan segala kekayaannya. Kita baru periksa, biarlah perkataan Kristus diam. Kalau dia diam di dalam hidup kita, maka dia yang akan membuat kita ini berhasil. Apapun yang kau kerjakan, ya, kalau itu sesuai dengan firman, saya tahu pasti diberkati. Pasti diberkati. Kuncinya apa? Nurut firman enggak? Nurut firman enggak? Kalau nurut, dicukupi kok. Bagian kita apa? Nurut. Teman-teman di Lumajang itu, dia pertama kali mengadakan kegiatan selalu, Pak, saya butuh dana. Pertama saya support. Kedua, minta lagi. Saya ngomong, yang namanya relawan itu rela tenaga, juga mesti rela hartanya. Gimana Pak? Tak ajari, ayo kita mulai nabung. Ayo kita mulai berpartisipasi. Tak tabur dulu, sekian, semua ikut. Oke, dari uang itu pakai untuk kegiatan. Sebab melakukan firman diberkati. Waktu mau giat di Semeru, dia tanya, Pak, kita mau buka dapur air, kita membutuhkan dana. Nabung, nabur lagi, nabur. Ya, dari kopi, kalau nggak salah hanya 5 kilo, gula 5 kilo, itu bisa bertahan sampai 3 minggu. Itu ajaib. Keajaiban apa? Begitu saya datang di tempat itu, saya melihat kopi hanya 5 kilo, gula 5 kilo, jalan. Pak naik kurang, tuku, lakukan bagian dulu. Kita buat kopi, kita buat teh, mulai disajukan. Orang-orang mulai ambil, ayo ambil kopi, bayar Pak, gratis, ditabur saudara. Akibat kita menurut firman menabur, Tuhan tidak tutup mata. Sebelah saya persis waktu kita buka dapur air, di situ logistiknya nimbun. Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk mengirim. Sampai bagian dari sekretaris Kemensos, kopi, gula, teh geser semua ke dapur air. Duh Pak, hitungannya dipakai saja. Sopo sing nganggo kopi gula mbok teh nggo, nek gak sampean. Jadi selama 3 minggu itu kopi gula ndak beli. Bukan itu saja, roti, pop mie semua geser. Karena di situ ada anak-anak Tuhan yang nurut firman. Saya waktu melihat itu, Tuhan, Engkau ajaib. Bagianku melakukan kebenaran. Dan ternyata Tuhan melengkapi. Bukan situ saja. Waktu terakhir tanggal 24 terakhir, itu sampai ke masjid, bawa semua. Kalau nggak salah, itu ada 3 truk, harus sewa truk untuk bawa logistik yang lain. Kenapa? Terlalu over. Ya, langsung, Pak, ini 3 truk untuk apa? Simpen dalam gudang, menurut komando saya. Begitu sampai Lumajang, katakan, mulai data dan mulai bagikan gereja-gereja. Bagikan anak-anak Tuhan. Sampai hari belum selesai yang 3 truk itu. Terus kerjakan. Melakukan firman, maka disitulah ada mujizat. Kenapa? Kekuatan Allah. Maka kita membutuhkan firman ada diam di dalam hidup kita. Kalau firman itu diam dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan berhasil. Diberkati Tuhan.
Bagian kita apa? Simpan itu firman dalam hidup ini. Simpan itu firman. Simpan itu firman. Ada di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita ini berhasil, perhatikan dengan sesama. Apa yang mesti kita kerjakan lagi? 1 Petrus pasal 4 di ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita punya firman dalam hidup kita, itu akan terlihat dengan apa yang kita ucapkan, akan kelihatan apa yang kita lakukan. Seperti dikatakan, jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Memberikan nasihat, ya firman. Dalam segala perkara, firman. Makanya setiap siapapun yang minta doa dengan saya berdoa kepada Tuhanku, dan pasti Tuhan menjawab dan Tuhan memberkati. Akibat saya menyampaikan ini, maka orang yang sudah mendapatkan berkat itu, dia mesti WA, puji Gusti, puji Tuhan, saya menang. Ada beberapa teman relawan kan mengajukan dan dalam Pilkades, dia telepon Pak Yusuf, kalau dipun bantu doa nggih, siap. Gusti berkati, doa. Maka pada waktu dia menang, dia WA, Pak, puji Tuhan, puji Gusti, saya menang. Berani menyampaikan kebenaran. Siapakah yang menjadi sesembahan kita? Untuk berani menyatakan ini, kalau di dalam dirimu dan di dalam diriku tidak ada firman, tidak akan mungkin. Bukan saja itu dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Melayani sebab kekuatan Allah, sebab firman. Maka kemampuan dalam kita melayani Tuhan, itu kuncinya pelayan Tuhan punya firman gak? Kalau engkau punya firman, dikatakan jika ada orang yang melayani, ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Perhatikan, melayani itu kekuatannya, yaitu di firman. Sebab itu saya berharap anak-anak Tuhan yang saat ini kau datang di tempat ini, cintailah firman, miliki itu firman di dalam kehidupan kita. Sebab kalau dengan kita memiliki firman, kita sedang menyimpan yaitu kekuatan Allah. Dengan kita menyimpan firman, berarti kita itu menyimpan Allah ada di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8, kalau Allah berserta dengan kita, siapakah yang dapat melawan hidup kita? Tidak ada. Kita sangat membutuhkan itu firman di dalam kehidupan kita. Sebab itu ayo kita mau belajar cinta itu firman, baca itu firman siang dan malam, renungkan firman itu. Saya tahu dengan kita memiliki firman, disitulah kekuatan kita, kemampuan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita di dalam kita ini menjalani kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Kita akan nyanyi pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Inilah komitmen kami kepadamu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau. Walaupun banyak badai, walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kami, kami tahu kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Hanya Engkau menyertai kehidupan kami, hanya Engkau tinggal dalam hidup kami. Itu yang memampukan keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila dengan pengajaran firman pada malam hari ini membuat kami semakin mengerti betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kalau aku memiliki Tuhan, kalau aku memiliki firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, bila perkataan Kristus, bila perkataan firman yang ada di dalam hidup kami, yang memimpin, yang menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih bila berkat firman pada malam hari ini membuat kami akan tetap semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau. Engkau layakkan kehidupan kami, Engkau layakkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami sambut berkat perjamuan kudus pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama berdiri. Haleluya. Silakan saudara buka dulu tutupnya, gelasnya, supaya nanti kita boleh bersama-sama makan dan minum bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus pada malam hari ini, ayo kita akan berdiam diri sebentar di depan Tuhan. Jangan sampai simpan dosa dalam hidup kita yang menjadi penghalang untuk kita diberkati melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Yes, terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Engkau izinkan kami semua untuk sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau. Ampuni Bapa setiap dosa kelemahan hidup kami, layakkan kehidupan kami, supaya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mengangkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, sempurnakan karya Tuhan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan mengangkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh kasih dan kemurahan-Mu kalau pada malam ini kami sudah dengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu Bapa, firman-Mu lah yang menjadi kontrol dalam hidup kami, firman-Mu yang menjadi kendali dalam hidup kami Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang membawa kami ke jalan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami sudah makan darah dan daging-Mu Tuhan. Kami percaya ini tanda peneguhan bagi hidup kami, karena Engkau sudah merelakan segala-galanya untuk hidup kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Juga Engkau memberkati Bapak Yusuf yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa Bapak. Kami percaya karena firman-Mu yang memimpin setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman selama ibadah sepekan. Untuk hari Rabu ada ibadah WBI di gereja pukul 5 sore. Kemudian hari Kamis pukul 9 pagi ada ibadah UMAS. Sorenya pukul 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kemudian hari Jumat untuk Armada masih libur. Dan sorenya ada ibadah Natal sekolah minggu jam 4 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa pelayan Tuhan di gereja pukul 4:30 sore. Hari Minggu dan seperti biasa pagi pukul 6:30 pagi dan sore pukul 5 sore. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai persembahan kita. Karena ini minggu pertama maka berjalan 2 kali persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini Bapak. Tiba saatnya kami akan membelaskan kami miliki Bapak. Kau berkati persembahan ini bisa berguna bagi kerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara berdiri. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu, dan Tuhan telah memberkati kami dengan pajaman kudus. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Dan di akhir ibadah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik tatangan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebenarnya umat kan pulang hamba memohon Tuhan
membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Selamat ulang Tuhan hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin. Happy Sunday.